kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam, tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Kalau kita bilang yang benar, mereka tidak viralkan. Coba kita lihat di Langkahan, di Sabah, lebih daripada tsunami. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini Kabupaten Aceh Utara kita telah melaksanakan yang pertama posko induk di sini. Karena kenapa kita tidak membuat di Landing? Karena putusnya sinyal dan listrik. Kemudian kita sudah membentuk posko di setiap kecamatan. Maka kemampuan kita yang ada di Aceh Utara kita salurkan melalui posko di kecamatan. Tapi sampai hari ini saya baru 2 kali ke posko di Pendopo untuk membuat rapat. Sudah 8 hari, baru 2 kali saya posko. Selebihnya saya selalu ke lapangan. Masyarakat kita di lapangan belum mendapat makanan, belum sampai makanan ke dalam karena akses jalan yang pertama rusak parah, putus jalan, tiang-tiang listrik semua berantakan di jalan. Maka akses ke dalam ini belum bisa kita masuk. Maka kemarin juga kita sudah membuat surat memohon permohonan untuk dapat helikopter dan cepat. Sampai hari ini belum sampai. Apakah pusat itu mata terhadap musibah yang kita alami di Aceh Utara? Kemudian perlu kita ketahui yang pertama, BBM di Aceh Utara tidak ada. Masyarakat kita kehilangan anak. Jadi BBM tidak ada, listrik mati. Maka oleh karenanya BBM, bagaimana cara tanggung jawab kita terhadap BBM supaya harus ada di Aceh Utara maksimal. Kemudian gas LPG kemarin sudah kita panggil supaya di pengungsi ini ada gas, tabung gas, karena semua hilang. Tapi sampai hari ini belum ada titik temu. Kemudian listrik dan PLN, bagaimana kerja keras supaya PLN ini supaya cepat aktif di desa-desa yang terjebak hingga terjadi korban yang luar biasa yang sampai pada saat ini. Tugas daripada Dinas
Dinas Kesehatan agar reaksi cepat ke lapangan ini segera ke lapangan, buat posko-posko di lapangan supaya masyarakat kita bisa berobat. Saya Raul, kita tidak ada makanan, maka ini kita harus proaktif. Walau kita kesediaan kita hanya beras, ini harus sampai langsung kepada masyarakat. Kalau semuanya sudah dilaporkan oleh Pak Kapolres, alhamdulillah. Sembako ini persoalan juga perlu. Yang pertama, kita mendapatkan beras yang ada dari Bulog pertama 7,8 ton, yang kedua 10 ton, kemudian yang ketiga 174 ton. Ini sudah kita usulkan 375 ton lagi. Ini aku truk dari BGD. Kemudian dari Pertamina Peduli ada juga satu truk. Kemudian Mubadala ada satu truk, satu kol. Kemudian juga dari BPD, kita pemegang saham terbesar di Aceh, baru satu LR2 dikasih sembako. Kemudian dari Dinas Provinsi juga baru dibantu untuk Aceh Utara satu truk. Kemudian dari Pema juga satu truk. Juga dari NPB, terima kasih, ada diberikan pakaian. Ini masih ada pakaian, ini tidak bisa selalu. Kondisi sekarang ini mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa bencana di Aceh Utara ini lebih daripada tsunami. Karena kenapa saya bilang lebih daripada tsunami? Mungkin tsunami kenanya hanya pesisir dan hanya sementara. Tapi sampai hari ini sudah 9 hari kenanya bencana ini 27 kecamatan. Itu cuma 2 kecamatan yang tidak kena habis. Tapi sampai hari ini kondisinya mayat-mayat belum habis ditemukan. Di Langkahan masih ada mana. Terus Pak Bupati, ini kan Aceh Utara terparah. Kenapa pejabat daerah tidak hadir di sini? Itulah. Ini kayak mana nih sebenarnya? Mungkin pemerintah pusat kita belum tahu. Padahal Pak Bupati sudah sampaikan di medsos itu, kita bantuan Pak Presiden lagi. Maka pada hari ini kita sudah membuat surat. Jadi sudah bersama-sama kita lihat surat. Mana surat? Kita sudah membuat surat pada hari ini. Sebelah sini, Pak. Itu surat apa ya, Pak? Apa ini, Pak? Tolong dipoto dulu, nanti kita bacakan. Udah, Pak. Udah. Surat pernyataan. Suratnya apa itu? Ya. Dengar. Pertanyaan ketidakmampuan penanganan darurat bencana kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta sehubungan dengan surat kami tentang pernyataan tanggap darurat nomor 400-2-1789/2025 terkait penanganan bencana alam banjir Kabupaten Aceh Utara yang terjadi sejak tanggal 26 November 2025 dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Daya rusaknya melebihi bencana alam gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2024, di mana kerusakan hanya terjadi daerah pesisir, sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025, daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik pesisir maupun perdalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dari 852 kampung atau desa. Yang dua, sampai hari ini ke-8 bencana alam banjir telah merenggut 121 nyawa manusia dan korban hilang 118 jiwa serta mengakibatkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa kampung dan sebagian besar lainnya mengalami rusak berat. Yang ketiga, saat ini dapat kami laporkan kondisi Kabupaten Aceh Utara. Bencana alam banjir
masih banyak kampung-kampung atau desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat disebabkan masih tingginya genangan air, menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik yang rubuh ke badan jalan. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Demikian pernyataan ketidakmampuan ini sampaikan, dan atas bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Tertanda Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil. Tembusan yang pertama, Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua DPD Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Perumahan Raya Republik Indonesia di Jakarta, Ketua PMPB BNPB di Jakarta, Gubernur Aceh di Banda Aceh, Ketua DPR Aceh di Banda Aceh, Ketua DPRK di Lok Sukun. Demikian. Subscribe, share, like, and comment.